Penyakit virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Kebanyakan dari orang-orang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang. Namun, orang tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki peluang pengembangan penyakit yang lebih serius. Virus COVID-19 ini menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung saat seseorang terinfeksi batuk maupun bersin. Negara-negara saat ini sedang berusaha untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini, termasuk Indonesia. Saat ini, kita diharuskan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan atau prokes dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, di mana prokes ini terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, atau lebih kita kenal dengan 3M. Nyatanya, di balik 3M ini menimbulkan dampak baru dalam lingkungan, yaitu timbulnya sampah medis seperti botol hand sanitizer dan sabun cuci tangan, sarung tangan, bekas alat pelindung diri atau APD, hingga masker bekas. Selain dengan melakukan protokol kesehatan menerapkan 3M, kita juga menerapkan tes-tes yang diwajibkan apabila kita ingin berpergian keluar kota atau keluar negeri. Melakukan kegiatan yang dihadiri banyak orang atau saat kita mengalami gejala virus COVID-19, kita perlu melakukan tes ini agar mengetahui apakah kita terpapar atau tidak terhadap virus COVID-19 ini. Tes yang digunakan untuk mendeteksi virus ini ada dua jenis, yaitu tes PCR dan juga tes antigen, di mana kedua tes ini memerlukan peralatan medis yang digunakan secara masif sehingga menimbulkan limbah medis yang menumpuk. Dan salah satunya adalah 5 tes antigen yang banyak digunakan karena hasil tesnya keluar relatif lebih cepat. Karena banyak orang yang menggunakan airnya, sampah tes antigen ini pun menumpuk, sehingga ada oknum-oknum yang sengaja membuang bekas tes antigen di laut. Contohnya adalah Selat Bali. Selain tes antigen yang berserakan, banyak juga ditemukan limbah medis lainnya, seperti masker, sarung tangan medis, APD, dan lain-lainnya, yang mirisnya berjumlah hingga 25.000 ton sampah medis akibat pandemi COVID-19. Manajer Riset dan Pengembangan Program Ecological Observation and Wetland Conservation, Daru Setiorini mengungkapkan, alat tes antigen yang dibuang sembarangan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan perairan Selat Bali. Ia mengatakan, bahan kimia yang digunakan dalam tes antigen dapat mengontaminasi lingkungan sekitar tempat limbah medis itu ditemukan. Dan berikut dampak-dampak yang dihasilkan dari limbah medis terhadap laut. Yang pertama, dampak terhadap hewan-hewan yang berada di laut. Dalam ekosistem laut, terdapat beberapa hewan yang tidak dapat membedakan mana yang seharusnya dimakan dan mana yang harusnya tidak dimakan, atau akan mengakibatkan kematian bagi hewan-hewan kecil di laut karena terlilit karet masker atau tertusuk dengan alat tes antigen. Dan ini merupakan ancaman besar bagi hewan-hewan yang merasa di lautan. Kedua, dampak terhadap biota laut. Jika tes-tes dari antigen ini terdegrasi hingga menjadi mikroplastik yang membuat ukurannya akan menjadi sangat kecil, sehingga biota laut seperti plankton dapat memakan zat-zat dari hasil degrasi tersebut, dan kemudian plankton akan dikonsumsi oleh ikan, dan ikan nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Akibatnya adalah kita sendiri sebagai manusia yang terdampak dari ulah manusia lain yang suka membuang sampah sembarangan. Jika kita sadari hal itu juga, kita akan membuat kelangsungan kehidupan anak cucu kita mendatang yang dirugikan. Yang ketiga, dampak terhadap air laut. Limbah dari bekas tes antigen dan sampah medis lain yang dibuang ke laut tentu menimbulkan pencemaran terhadap air laut. Selain berdampak terhadap ekosistem laut, juga berdampak pada tingkat kebersihan air laut. Sampah medis yang seperti bekas tes antigen, bekas vaksin,
tentunya memiliki zat yang dapat memperburuk kualitas air laut. Seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, fokus tinjauan ini adalah pada kebijakan penanganan limbah medis dengan karakter infeksius. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal /2015, limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Secara umum, limbah medis infeksius ini dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun, atau sering disebut dengan limbah B3. Jika kita lihat pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 3 2020, hal yang perlu dilakukan terhadap limbah medis infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah yang pertama, melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Yang kedua, mengangkut dan atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 dengan cara fasilitas insinerator dalam suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau autoklaf yang dilengkapi dengan pencacah. Yang ketiga, selanjutnya residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoklaf dikemas dan dilekati simbol beracun serta label limbah B3 disimpan di tempat penyimpanan, sementara limbah B3 secepatnya diserahkan kepada pengolahan limbah B3. Pada Surat Kadinkes Provinsi Jawa Barat Nomor 443/2084/Kesmas secara khusus dinyatakan bahwa limbah harus segera dibuang dengan acuan waktu 2 hari atau ketika wadah limbah sudah mencapai 3/4 kapasitasnya. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan darurat COVID-19 seperti misalnya wisma atlet atau fasilitas sejenis lainnya yang akan digunakan, mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengelolaan Sampah Limbah B3 Pengelolaan Limbah B.3 2020 mengatakan pengelolaan limbah infeksius mengacu pada prosedur-prosedur yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi, pemilihan, dan pewadahan. Setiap penghasil limbah wajib melakukan identifikasi untuk semua limbah yang dihasilkannya, melakukan pemilahan dan pengemasan limbah B3 berdasarkan karakter seperti infeksius, patologis, bahan kimia, dan farmasi kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. 2. Penyimpanan limbah. Penyimpanan dilakukan sesuai karakter dan pengemasan. Khusus limbah infeksius disimpan paling lama 2 hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu kamar. 90 hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu 0 derajat Celcius. 3. Pemusnahan. Pemusnahan dengan pembakaran menggunakan insinerator yang dioperasionalkan fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak jasa pengelola limbah medis berizin. Insinerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800 derajat Celcius. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pengelolaan Sampah Limbah B3 3 2020, pengelolaan limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga yang terdapat ODP atau orang dalam pemantauan adalah melalui tahapan pengumpulan limbah infeksius berupa limbah APD, antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri, dan pengemasan tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup dan dapat berupa plastik terikat untuk selanjutnya diangkut dan dimusnahkan di pengolahan limbah B3. Dan mengacu pada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, pembuangan harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari.
Salah satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan dalam penanganan wabah ini adalah penanganan limbah medis dengan karakter infeksius yang dihasilkan dari pasien dan petugas medis yang terpapar virus tersebut saat penanganan pasien. Penanganan limbah infeksius ini menjadi penting karena dikhawatirkan limbah ini bisa menjadi salah satu media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan baik. Di seluruh dunia, diperkirakan sedikitnya 5,2 juta orang, termasuk 4 juta anak-anak, meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang berkaitan dengan limbah medis yang tidak terkelola dengan baik. Prinsip pencegahan penularan penyakit infeksi adalah melalui pemutusan rantai host atau penjamu atau inang. Oleh karena itu, dalam menyikapi wabah COVID-19 ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI merekomendasikan memutus rantai penyebaran virus ini dengan berbagai cara. Pemutusan mata rantai penyebaran virus ini dilakukan salah satunya dengan pengelolaan limbah medis infeksius dengan benar dan sesuai prosedur. Secara khusus, pengelolaan limbah medis diatur dalam Permen LHK nomor P56/MNLHK Sekjen 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan memperhatikan pengelolaan sampah atau limbah medis dengan baik, tentu juga akan mencegah kerusakan yang terjadi pada lingkungan, khususnya terhadap laut dan meminimalisir dampak buruk pada ekosistem dan kehidupan bawah laut. Sehingga kehidupan makhluk hidup di masa mendatang juga akan tetap stabil.